Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Nanti pun juga kita akan coba singgung terutama dari sisi teknikal pelemahan rupiah yang hari ini sempat ke level di atas 15.700-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yaki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas Dev. Baik. Terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, Pak. Tadi sempat melemah dan meninggalkan level psikologis di 7.200-an. Namun posisi saat ini indeks harga saham gabungan pelemahannya lebih ke arah terbatas dan level 7.200-an sudah kembali diamankan untuk sementara untuk indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini, kemudian perlawanan yang diberikan di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, karena di perdagangan hari sebelumnya ISG juga sempat ditarik ke atas dan akhirnya ditutup di zona hijau. Analisis Anda? Kalau kami dari BCA sendiri sudah memproyeksi ya bahwa memang ISG masih round koreksi, dan di report kami juga sudah memberikan ilustrasi jika ISG masih gagal bertahan atau break di atas MA20 secara technically, ISG round profit taking untuk balik lagi uji di area support di 7.117 sampai 7230-an. Jadi memang ini masih di area range support awal ya, karena memang untuk bottom fishing-nya masih di area MA50-an, itu di sekitar 7140 sampai 7150-an. Jadi masih wajar sih karena memang profit taking, dan kalau kita juga dari market US juga semalam masih kurang bagus ya dari penutupannya, karena memang pelaku pasar di US juga masih menunggu data GDP di minggu ini dan data jobless claim-nya di minggu ini seperti apa. Baik, di perdagangan Kamis dan Jumat dan juga untuk jangka menengah, kemana arah indeks harga saham gabungan? Mengingat juga mulai malam nanti kalau tidak salah beberapa data penting PMI, kemudian besok PDB, dan Jumat akhir pekan itu rilis tenaga kerja yang merupakan salah satu acuan bagi The Fed untuk menentukan arah kebijakan terutama di pertemuan Januari dan sinyal pemangkasan di 2024. Kalau lihat dari pergerakan ISG 2 hari besok Kamis dan Jumat, kemungkinan masih cenderung flat ya, dan kalaupun koreksi area 7140-an itu menarik untuk kita bottom fishing lagi untuk big cap-nya ya, karena memang supportnya masih kelihatan di area 7140 dengan MA50 sebagai support kuatnya untuk melanjutkan tren bullish-nya. Cuman kalaupun break itu masih ada support yang cukup bagus di area 7075 sampai 7095-an. Baik, Pak Yaki, tidak hanya indeks harga saham gabungan, Pak. Hari ini nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Intraday tadi sempat menembus di 15.724 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, arah pergerakan dari nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek dan juga jangka menengah? Ya. Kalau lihat dari pergerakannya sendiri sih harusnya potensi untuk pelemahan rupiah masih potensi berlanjut ya. Cuman memang kalau lihat dari beberapa indikator sudah masuk ke area jenuh beli, jadi harusnya ada potensi koreksi. Cuman memang harus diwaspadai dari pergerakan rupiah adalah di level 15.745 sampai 15.800-an. Kalau ini dilanjutkan pelemahannya bisa sampai di kisaran 15.900 sampai 15.975-an ya. Jadi memang agak khawatir kalau rupiahnya turun melemah di atas 15.745 sampai 15.800-an. Cuma secara overall trend jangka pendeknya masih cenderung pelemahan sih untuk rupiahnya. Kalau kita lihat sejak minggu ketiga Desember sampai hari ini ya. Dari sisi sentimen masih sama dengan IHSG, Pak, sambil menunggu juga ini kejelasan dari arah suku bunga acuan The Fed ke depannya dan menanti rilis data ekonomi yang akan menjadikan indikator nanti untuk arah suku bunga tersebut. Kemungkinannya masih sama ya, karena kalau kita lihat juga dari data ekonomi tersebut kan juga ini akan berimbas kepada USD dollar index ya, atau DXY. Jadi memang ketika DXY menguat, pasti imbasnya juga ke mata uang secara global, apalagi kita di emerging market pasti terpengaruh cukup besar sih. Baik, di luar dari sisi sentimen, Pak Yaki, saham-saham big cap hari ini masih menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Saya mau ke Astra International terlebih dahulu. Tadi juga kebetulan masuk ke dalam listed companies update kita untuk hari ini, di mana tekanan masih terus berlanjut meskipun di beberapa menit jelang penutupan hari ini pelemahan untuk Astra sudah mulai terbatas. Tadi sempat ke 4980, Pak.
Perlawanan dilakukan oleh Astra International hari ini secara teknikal, apakah posisinya memang sudah jenuh jual sehingga ruang penguatan atau keterbatasan pelemahan masih akan berlanjut untuk esok, atau tekanan masih akan terus terjadi di beberapa waktu ke depan, Pak Yaki? Ya, ini kalau kita lihat pergerakan hariannya untuk Astra di hari ini, sebenarnya kalau kita lihat stokastiknya dan MACD-nya agak mirip dengan 30 November. Ketika habis turun dalam ada potensi untuk esok harinya untuk teknikal rebound dengan potensi upside sekitar 3-6%. Jadi sebenarnya, dan kalau kita lihat dari pergerakan hari ini Astra mencoba tutup gap di bawah ya di area 4910 sampai 4980 dan udah sentuh 4980, kemudian rebound di atas 5000 lagi. Harusnya ini besok ada potensi teknikal rebound dulu ya untuk balik tutup gap di atas 5225 sampai 5300-an. Baik, strateginya seperti apa? Sudah direkomendasikan baik, terutama di ketika sesi pertama dibuka esok pagi untuk KSI di penutupan sesi kedua hari ini dari sisi harganya. Kalau hari ini sebenarnya kalau dari kami sendiri BCA Sekuritas sudah merekomendasikan untuk buy on support ya di area 5.000-an. Cuman kalau memang baru besok mau entry bisa lakukan aksi untuk buy on break di atas 5150, karena kalau besok Astra bisa rebound di atas 5150 dan cenderung kuat, ada potensi penguatan lanjutan Astra untuk balik ke atas 5250 sampai 5425 terdekatnya. Baik, posisi hari ini di 5.075, melemah di 0,98% dan tadi sempat tertekan ke 4980. Ada perlawanan dari sisi pelemahannya sudah mulai terbatas pemirsa dan lebih direkomendasikan buy on support. Level penutupan hari ini juga tidak masalah dengan resisten selanjutnya di 5150, 5250 hingga 5420, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari sektor perindustrian, perbankan big cap hari ini juga ikut menjadi pemberat. Pelemahan masih terus berlanjut, level of time high yang pernah disentuh sebelumnya semakin jauh ditinggalkan, Pak. Saya mau ke BMRI terlebih dahulu. Hari ini tekanannya untuk BMRI paling dalam jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Arahnya akan kemana dan rekomendasi Anda seperti apa? Mengingat juga pelaku pasar juga masih menunggu rilis kinerja 2023 dan potensi pembagian dividen jumbo kembali. Ya. Kalau lihat BMRI sebenarnya secara tren memang koreksi ya. Secara indikator koreksi. Cuman kalau secara tren masih cukup bullish ya. Dengan support di area 6.300 sampai 6.350, dan saya masih melihat besok ada potensi untuk besok atau lusa ada potensi untuk Bank Mandiri bisa teknikal rebound, dan kalaupun mau bottom fishing bisa di area 6.200 sampai 6.300, karena memang hari ini pun Bank Mandiri koreksi pun masih tertahan di area MA20 di area 6370-an 6375. Jadi potensi untuk teknikal rebound besok masih cukup bagus untuk balik ke atas 6450 sampai 6575-an terdekatnya. Baik, rekomendasinya seperti apa untuk BMRI, Pak Yaki? Masih trading buy dengan area support di 6.300 sampai 6.350, resistance terdekat di 6.575 sampai 6.675. Bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham perbankan big cap ini, terutama di 2024, Pak? All time high akan kembali disentuh, bahkan akan menyentuh ke level lebih tinggi lagi dengan skenario ya The Fed memenuhi janjinya atau memenuhi ekspektasi dari para investor, maksud saya, untuk menurunkan suku bunga yang nantinya juga diikuti oleh Bank Indonesia. Sebenarnya kalau dengan dua itu bank masih tetap diuntungkan ya, karena bagaimanapun juga spread margin mereka masih tetap terjaga di level yang sekarang. Cuman memang menjadi PR adalah apakah pertumbuhan penyaluran kredit itu bisa tumbuh di atas 2 digit ya, di atas 10%, karena memang target BI pun masih di kisaran 9 sampai 9 poin sekian persen. Jadi nggak terlalu optimis untuk tahun ini walaupun ini di tahun politik. Yeah. Jadi ini agak berat sih sebenarnya untuk sektor banking untuk bisa all time high lagi. Cuman saya masih optimis dalam jangka pendek, masih cenderung bullish sih pergerakannya. Baik. Pak Yaki, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, saya mau ke perbankan big cap lainnya. Ada BBNI, Pak. Daya tahan BBNI hari ini cukup oke, karena di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, pelemahan dalam dari saham-saham perbankan big cap lainnya, BBNI masih mampu bertahan dominan di zona hijau hari ini. 5475 menguat di 0,92% di sesi kedua. Ya.
Kalau kita lihat pergerakan BNI sejak 31 Oktober 2023 ini sebenarnya masih dalam support parallel trendnya ya. Jadi sebenarnya ini masih menarik untuk di hold selama bertahan di atas 53 sampai 5350. Dan cenderung hari ini BNI masih cenderung tutup di zona hijau, dan besok kalau BNI bisa break di atas 5.500 sampai 5525, harusnya BNI cenderung bullish ya dengan resisten di area 56 sampai 5750-an. Menarik untuk trading untuk BNI-nya. Baik, dari pola teknikal apa yang membedakan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya Pak untuk BBNI sehingga hari ini masih dominan bergerak di zona hijau? Secara teknikal nggak ada perbedaan yang signifikan ya, cuman kalau dilihat dari pergerakannya kan memang BNI lebih lagging daripada Mandiri dan BCA ya. Jadi dan kalau kita lihat volatilitasnya dari 4 bank antara BCA, BRI, BNI dan BMRI, sebenarnya kan yang lebih volatil itu antara BNI dan Mandiri. Dan kalau kita lihat ini pergerakannya cenderung lebih lagging sih BNI-nya dibandingkan Mandirinya sih. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi pemberat, namun BBNI lebih dominan bergerak di zona hijau. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan, indeks harga saham gabungan nampaknya ditarik ke atas, tapi tidak sampai bergerak atau kembali ke zona hijau, di mana posisi penutupan melemah di 0,39%, ditutup di level 7.277,82. Langsung saja pemirsa, kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,80%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,14%. LQ45 tertekan cukup dalam di 0,82%. Kita ke rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Perubahan cukup cepat terjadi dari sisi rotasi pergerakan sektoral. Kesehatan memimpin penguatan di 1,91%. Transportasi dan logistik tergeser ke posisi kedua menguat di 0,63%. Barang baku menjadi pemberat melemah di 1,04%, dan teknologi hari ini juga melemah di 1,02%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Yang pertama ada Cuan, hari ini masih melanjutkan penguatan di 9350, intraday tadi sempat ke 9400-an, MDKA hari ini juga naik tinggi di 2730, Film menguat di 5750, Inco juga menguat ke 4050, setelah di beberapa hari perdagangan sebelumnya Inco lebih cenderung bergerak stagnan. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari perbankan big cap, BMRI tertekan ke 6375, BBRI juga melemah ke 5625, Aman Mineral tertekan ke 7500, dan BRPT ditutup di zona merah di 1085. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.